ini. Rumusan masalah dari karya tulis ilmiah ini adalah: satu, bagaimana adopsi teknologi pertanian oleh petani milenial dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas suatu usaha pertanian. Dua, apa saja teknologi pertanian yang dapat membantu bagi para petani. Tiga, bagaimana teknologi pertanian dapat membantu mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam. Empat, bagaimana teknologi pertanian dapat membantu petani milenial dalam memperoleh informasi pasar yang akurat serta meningkatkan akses ke pembiayaan dan asuransi pertanian. Dan yang kelima, apa saja tantangan dan hambatan yang dialami oleh petani milenial dan bagaimana cara mengatasinya. Tujuan dibuatnya penulisan ini yaitu: satu, untuk menganalisis pentingnya adopsi teknologi pertanian oleh petani milenial. Dua, menjelaskan berbagai teknologi pertanian yang dapat digunakan oleh petani milenial. Tiga, membahas tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh petani milenial dan bagaimana cara mengatasinya. Empat, membahas dampak adopsi teknologi pertanian oleh petani milenial terhadap peningkatan pendapatan. Lima, memberikan rekomendasi kepada kebijakan kepada pemerintah dan instansi lainnya. Tinjauan pustaka atau landasan teori yang saya pakai adalah: satu, penulis John Dewey. Kenapa saya memilih John Dewey? Karena John Dewey merupakan salah satu profesor ekonomi dengan judul artikelnya "Meningkatkan Kewirausahaan Petani Milenial Melalui Pemanfaatan Teknologi Pertanian". Yang kedua ada David Johnson. Kenapa sih memilih David Johnson? Karena David Johnson adalah seorang pelopor ekonomi pertanian dengan artikelnya "Penggunaan Teknologi Pertanian dalam Meningkatkan Efisiensi dan Keberlanjutan Usaha Pertanian Petani Milenial". Dan yang ketiga yaitu Sarah Brown. Kenapa saya memilih Sarah Brown? Karena Sarah Brown adalah kepala urusan masyarakat di Amerika di bidang pertanian. Judul artikelnya itu "Pengembangan Kewirausahaan Petani Milenial Melalui Pemanfaatan Teknologi Pertanian Berbasis Komunitas". Metode penelitian yang saya gunakan yang pertama adalah survei dan wawancara, di mana saya mewawancarai langsung orang yang bekerja di bidang pertanian, yaitu pegawai negeri sipil di sektor pertanian, yaitu tetangga saya sendiri. Yang kedua, saya langsung bertanya ke salah satu generasi pertanian, yaitu orang tua saya sendiri. Kemudian ada studi literatur, saya membaca beberapa buku atau artikel. Contoh satu buku yang saya baca itu "Petani Milenial, Petani Pengusaha". Kemudian ada analisis data. Setelah saya mendapatkan data dari survei dan wawancara dan studi literatur, saya membuatnya dalam satu kumpulan data yang disebut analisis data. Dan yang keempat adalah studi kasus, di mana saya mempelajari tokoh-tokoh yang telah berhasil di bidang pertanian. Bagian-bagian penting yang akan dibahas oleh saya saat ini yaitu: satu, pernyataan umum, menjelaskan pernyataan umum dan optimalisasi petani milenial, kewirausahaan dan teknologi. Dua, teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh petani. Tiga, jenis-jenis usaha yang dapat dikembangkan oleh petani milenial. Empat, saran bagi pemerintah, lembaga pendidikan dan sektor swasta. Sebelum kita masuk di dalam topik, kita masuk dulu ke poin pertama. Apa sih pertanian, optimalisasi petani milenial, kewirausahaan dan teknologi? Optimalisasi adalah proses menjadikan sesuatu menjadi lebih baik. Petani milenial adalah generasi muda yang memiliki potensi besar untuk mengembangkan kewirausahaan pertanian berbasis teknologi. Hal ini dapat dibuktikan menurut Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 1 Ayat 4. Kewirausahaan adalah proses melakukan sesuatu yang baru dengan cara yang kreatif dan penuh inovasi. Sedangkan teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi manusia dan dapat bermanfaat bagi manusia. Apa saja sih teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh petani? Tentu ada banyak sekali, tetapi saya hanya mengambil beberapa. Contohnya yang pertama, garam sisir. Garam
dengan mudah. Kemudian ada gaun piring yang dapat digunakan untuk membersihkan tanaman yang akan ditanam dari segala reruntuhan. Ada juga evaporator yang dapat digunakan untuk mencincang atau membersihkan lingkungan yang akan ditanam. Siapa sih di antara kita di sini yang tidak tahu dengan media sosial? Tentu media sosial adalah satu objek yang sangat kita ketahui dan sangat luas. Media sosial juga dapat dimanfaatkan di bidang pertanian. Dengan media sosial, para petani milenial dapat mengakses informasi pasar secara real time dan mereka juga dapat berwirausaha di bidang pertanian. Kita juga dapat memanfaatkan rumah kaca dan IoT. Mungkin ada yang bingung apa sih IoT? IoT adalah Internet of Things. Mungkin pemanfaatan ini belum terlalu kelihatan di Maluku, tetapi dengan pemanfaatan ini kita dengan mudah dapat mengatur kondisi tanaman secara real time, mengontrol irigasi dan mengatur suhu dan kelembaban di dalam rumah kaca. Kita juga dapat memanfaatkan pemanfaatan AI, yaitu contohnya seperti sensor tanah yang begitu membantu. Karena untuk menghasilkan tanaman yang baik, kita membutuhkan kelembaban tanah yang bagus dan semua yang berkaitan di tanah dapat kita ketahui dengan sensor tanah. Yang kedua ada drone. Mungkin pemanfaatan drone masih kurang, tetapi drone ini juga sangat berpengaruh seperti penyiraman herbisida, pengusiran hama, bahkan pengontrolan. Kemudian ada juga kecerdasan buatan yang dapat memanen tanaman dengan mudah. Ada poin yang keempat, usaha pertanian yang dapat dijalankan. Usaha pertanian yang dapat dijalankan oleh petani milenial bukan hanya berjualan atau berdagang saja, tapi ternyata ada beberapa juga, seperti agrowisata dan agroekoturisme. Kita mungkin berpikir agrowisata dan agroekoturisme ini sama, tapi ternyata tidak. Agrowisata itu artinya para pelancong dapat datang dengan sesuka hati dan dapat menikmati yang ada, sedangkan agroekoturisme ini seperti tur alam. Kemudian ada juga pertanian organik, di mana kita dapat memanfaatkan lahan yang ada untuk meningkatkan keaslian lingkungan. Ada juga pertanian hidroponik dan pertanian aquaponik. Pertanian hidroponik dan pertanian aquaponik ini dapat mengurangi penggunaan lahan. Tetapi ada perbedaan antara pertanian hidroponik dan pertanian aquaponik. Pertanian aquaponik langsung menggabungkan dengan akuarium, sehingga kita bisa beternak sambil bertani. Ada juga pembuatan pupuk. Untuk menghasilkan tanaman yang efektif, kita membutuhkan pupuk. Tetapi menurut saya, pupuk dari sampah rumah tangga lebih bagus, supaya tidak menggunakan pupuk dari bahan kimia. Itu lebih bagus untuk tanaman. Itu juga bisa menjadi salah satu supaya bisa mengurangi adanya sampah di sekitar. Saran yang mungkin saya bisa sampaikan kepada kita semua, yang pertama mengenai pendidikan dan pelatihan. Petani generasi milenial tentu memiliki inovatif dan cakap akan teknologi, tetapi terkadang ada beberapa yang masih bingung. Untuk itu diperlukanlah pendidikan dan pelatihan kepada petani generasi milenial, seperti pengajaran mengenai teknologi yang akan digunakan, kemudian akses ke teknologi. Saya harap kita mungkin dapat menyediakan perangkat hardware dan software yang dapat berguna bagi para petani milenial. Kemudian ada juga jaringan dan kolaborasi. Kita mungkin bisa mendorong para petani milenial untuk melakukan adanya kolaborasi dengan petani ataupun instansi lain, sehingga bukan hanya menambah pengalaman, tapi bisa menambahkan ilmu dan menambah wawasan di lingkungan sekitar. Ada juga keberlanjutan lingkungan. Menurut saya, keberlanjutan lingkungan ini, pertanian bukan hanya digunakan sebagai alat penghasil pangan, tetapi biarlah kita semua dapat memanfaatkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin dengan bertani di dalam rumah kita sendiri, seperti menanam bunga dan lain-lain. Kemudian ada juga dukungan kebijakan, seperti pemberian alat-alat teknologi yang terbarukan. Ada juga pemasaran dan penjualan. Pemerintah dan instansi lainnya mungkin bisa menyediakan tempat, maupun itu melalui media sosial ataupun secara langsung bagi para petani milenial agar dapat berwirausaha.
untuk masa depan